tim dari Rangkong Indonesia. Anak muda yang berdedikasi penuh terhadap kelangsungan hidup dari salah satu satwa terlangka di Kalimantan. Selama 2 tahun, telah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam hutan untuk melakukan survei rangkong terbesar di Kalimantan dan melaksanakan beragam kegiatan konservasi untuk proyek konservasi rangkong terbesar yang pernah ada di Kalimantan. Namun, bagaimana ini dimulai? Dalam 8 tahun terakhir telah terjadi krisis konservasi untuk rangkong gading secara global. Indonesia merupakan epicenter dari krisis ini. Permintaan tinggi akan paruhnya yang indah di pasar gelap internasional telah memicu para pemburu untuk mengambil manfaat jangka pendek dengan menembak dan memancung ribuan kepala rangkong gading. Pada tahun 2013 saja, diperkirakan 6.000 rangkong gading sudah hilang ditembak dari hutan-hutan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, dijual secara ilegal ke pasar global. Hasil penelusuran Rangkong Indonesia menemukan ternyata perburuan terjadi di semua habitat rangkong gading di Sumatera dan Kalimantan. Padahal, kedua pulau tersebut merupakan habitat dan populasi terbesar rangkong gading di dunia. Seketika, status konservasi rangkong gading berubah menjadi critically endangered, satu langkah lagi menuju kepunahan jika tidak dilakukan aksi konservasi segera. Kondisi ini diperparah dengan tingginya kerusakan dan hilangnya hutan tropis di Indonesia. Hutan adalah rumah satu-satunya bagi rangkong. Padahal, rangkong gading dan 12 jenis rangkong lainnya di Indonesia mengemban misi ekologi yang penting untuk menjaga kesehatan hutan dengan memancarkan beragam biji-bijian, membuat hutan bisa tumbuh dan beregenerasi dengan baik. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia bersama Rangkong Indonesia dan mitra lainnya berhasil mendapatkan dukungan dari para pihak terhadap usulan resolusi dan decision untuk peningkatan pelindungan rangkong gading dalam COP17 CITES di Johannesburg, Afrika Selatan. Sebagai pelaksanaan dari resolusi ini, pemerintah Indonesia bersama mitranya segera menyusun dan meluncurkan strategi dan rencana aksi konservasi atau SRAK Rangkong Gading 2018 sampai 2028. Dokumen ini merupakan komitmen serius pemerintah dan para pihak untuk memastikan perlindungan rangkong gading, juga rangkong lainnya selama 10 tahun ke depan di Indonesia. Yayasan Rekam Nusantara melalui unitnya Rangkong Indonesia dengan dukungan The Forest Conservation Act atau TFCA Kalimantan melalui Yayasan Kehati mengawali implementasi SRAK Rangkong Gading dengan meluncurkan konservasi rangkong gading di Bentang Alam Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Proyek konservasi rangkong terbesar yang pernah ada di Kalimantan. Proyek ini diharapkan bisa menambah minat untuk melakukan upaya konservasi dan meningkatnya pemahaman dan peran aktif partisipasi masyarakat dalam konservasi rangkong gading dan rangkong lainnya di Kalimantan Barat. Untuk mencapai harapan tersebut, telah dilakukan beberapa kegiatan. Saat ini kita bekerja di Bentang Alam Kapuas Hulu ini tersebar 13 grade. Nah, di dalam 13 grade ini ada 3 komponen yang kita intervensi. Yang pertama adalah
survei populasi dan okupansi Rangkong Gading dan enggang lainnya di Bentang Alam Kapuas Hulu. Survei dilakukan selama 8 bulan di 13 lokasi berbeda yang tersebar di Bentang Alam Kapuas Hulu dengan cakupan hampir seluas wilayah Jakarta. Pengumpulan data survei dibantu aplikasi Android berbasis Open Data Kit yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Monitoring Enggang atau SIEnggang yang harapannya dapat membantu dalam pemantauan populasi enggang di Indonesia. Setelah menghabiskan 462 jam pengamatan di 98 titik pengamatan yang diulang sebanyak 694 kali, semua rangkong Kalimantan yang berjumlah 8 jenis teramati, dengan total 1003 perjumpaan, baik secara visual maupun suara. Enggang cula merupakan jenis yang paling sering dijumpai. Meski perjumpaannya sedikit, rangkong gading masih dijumpai. Kabar yang menggembirakan, bukan? Yang kedua itu survei persepsi masyarakat tentang Rangkong Gading dan enggang lainnya. Dua katanya mahal, kuat mahal. Tangkung nama aku di sini. Dalam kegiatan menggali persepsi ini kita menginterview beberapa responden. Dalam satu kampung kita mencari 50 responden. Tujuannya untuk mengetahui persepsi mereka terhadap burung enggang. Adakah ikatan kebudayaan, adakah kearifan lokal mengenai burung enggang, dan lain sebagainya. Survei persepsi dilakukan bersamaan dekat dengan lokasi survei populasi. Sebanyak 513 responden telah diwawancarai yang sebagian besar merupakan kelompok suku Dayak. Namun, sebagian besar sudah tidak mengetahui nilai budaya atau adat dari Rangkong. Rangkong bukanlah burung asing bagi 93% responden, di mana 56% di antaranya mengetahui perburuan rangkong. Sedihnya, saat survei dilakukan, responden mengakui perburuan rangkong masih terus terjadi. Sebagian besar tembak menggunakan senapan buatan. Hasil survei yang didapatkan memberikan informasi penting untuk menentukan aksi prioritas dan rencana pengelolaan rangkong di Bentang Alam Kapuas Hulu, khususnya Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, sebagai kawasan penting konservasi rangkong di Kalimantan Barat. Untuk mewujudkannya, kami telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Balai Besar TNBKDS. Sebagai pendukung, kami juga telah menandatangani MOU dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat untuk mendorong penelitian rangkong di Kalimantan Barat. Sebanyak 16 orang dari perwakilan seluruh UPT Taman Nasional dan BKSDA, serta universitas dan LSM di Kalimantan Barat, sudah mendapatkan peningkatan kapasitas dasar dalam identifikasi dan monitoring rangkong. Temen aku warna lehernya kayak gini, dia jantan apa betina? Jantan. Jantan. Betina. Betina. Jantan. Ayo kalian beda-beda nih. Jantan. Oke, siapa yang bilang jantan? Selain itu, selama 2 tahun, kami melakukan beragam kegiatan penyadartahuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran aktif partisipasi masyarakat untuk konservasi rangkong. Beragam media penyadartahuan telah kami gunakan, berupa 993 konten sosial media, 19 macam media peraga, 3 lokasi mural, dan 4 film pendek dengan terjemahan bahasa setempat. Secara keseluruhan, kegiatan penyadartahuan sudah dilakukan di tingkat kabupaten,
provinsi, dan nasional. Dengan kunjungan langsung sebanyak 12 desa atau dusun, 14 sekolah, 1 universitas, dan 7 tempat umum. Saat pandemi COVID-19, kami pun melakukan penyadartahuan virtual ke 4 universitas di Indonesia melalui kelas inspirasi. Secara keseluruhan, hampir 1,4 juta orang sudah terdampak positif mengenai konservasi rangkong selama 2 tahun proyek konservasi Rangkong Gading di Bentang Alam Kapuas Hulu. Semua pencapaian ini merupakan langkah awal, sebuah harapan untuk terus melihat keindahan Rangkong Gading terbang di alam bersama rangkong lainnya. Menjaga hutan dan masa depan masyarakat Kalimantan.